Oke, selamat pagi semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran ya, bagian kedua. Nah, jadi hari ini adalah pertemuan kedua mengenai permintaan dan penawaran. Oke, kita coba bahas apa saja sih yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pergerakan kurva, permintaan dan juga penawaran. Nah, kita mulai dengan yang pertama adalah pergerakan sepanjang kurva permintaan atau yang bisa juga disebut dengan movement along demand curve, ya. Nah, bagaimanakah pergerakan sepanjang kurva permintaan itu bisa terjadi? Nah, itu dipengaruhi oleh naik turunnya harga barang itu sendiri. Coba kita lihat dalam bentuk kurva ini, ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ya, kalau misalnya harga barang pertama itu harga barangnya 500. Ternyata jumlah barang yang bisa diminta ya itu sebanyak 10. Nah, ketika harga barangnya mengalami kenaikan misalnya 2000, ternyata harga barangnya naik harga barangnya menjadi 2000, jumlah barang yang diminta menjadi turun. Ya, turun menjadi 4. Oke, nah kita bisa lihat ya ketika harga barangnya turun lagi 1.500, ternyata barang yang diminta hanya 6. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ternyata ketika yang berubah itu adalah harga barang itu sendiri, maka yang terjadi adalah pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi kurva permintaannya hanya bergerak di sepanjang ini, ya, titik-titik ini, di sepanjang garis ini. Nah, inilah yang disebut movement along demand curve. Ya, tentunya kalian masih ingat ya kalau bentuk kurva permintaan itu seperti ini, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, oke, harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta turun ya menjadi 2. Nah, pergerakannya hanya di sepanjang kurva ini saja. Apakah kurva permintaan itu bisa bergeser? Ya, bergeser tentu saja bisa. Kita lihat. Nah, jadi kurva permintaan itu bisa juga bergeser atau kita bisa bilang shifting of demand curve, ya. Nah, bentuknya kan seperti ini, ya. Jadi kurva permintaan ini yang awalnya di garis hitam ini itu bisa bergeser ke kanan, juga bisa bergeser ke kiri. Apa yang bisa mempengaruhi kurva permintaan ini bergeser ke kanan dan juga ke kiri, ya? Nah, pertama, kurva permintaan itu bisa bergeser ke kanan apabila ya sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri. Nah, mungkin kalian masih ingat nih kemarin kalian sudah mempelajari apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selain harga barang, ada faktor-faktor lainnya. Nah, yang pertama, pendapatannya dari segi pendapatannya. Nah, kurva permintaan akan bergeser ke kanan kalau pendapatannya naik. Coba kita bayangkan, kalau misalnya pendapatan seseorang naik, berarti jumlah barang yang bisa diminta, ya, jumlah barang diminta tentunya akan mengalami penambahan. Makanya kurva kurva permintaannya bisa bergeser ke kanan walaupun tingkat harganya sama karena pendapatannya mengalami kenaikan. Kemudian selera barang naik. Misalnya kalau orang suka sekali terhadap barang tersebut, berapapun harganya di tingkat harga yang sama, dia bisa saja menambah jumlah barang yang mau dibelinya atau dimintanya. Sehingga kurva permintaan juga bisa bergeser ke kanan. Selain itu ada lagi masih, yaitu jumlah penduduk naik. Kalau jumlah penduduk naik tentu saja kebutuhannya, permintaannya juga akan mengalami kenaikan. Ya, kebutuhan akan barang pasti akan mengalami kenaikan sehingga kurva permintaan juga akan bergeser ke kanan. Dan juga sebenarnya masih ada faktor-faktor lainnya. Mungkin kalian masih ingat ya, faktor lain yang mempengaruhi permintaan apa saja. Nah, apa saja sih yang bisa membuat dia bergeser ke kanan? Oke, kita lanjut. Selain geser ke kanan juga tentu bisa bergeser ke kiri. Nah, apa saja sih yang menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri sekarang?
Kalau bergeser ke kiri ditandai dengan garis merah ini ya. Yang pertama, pendapatannya turun, kebalikannya. Kalau pendapatan seseorang turun, tentunya di tingkat harga yang 10.000 ini, pastinya orang akan mengurangi jumlah belanjanya. Misalnya, biasanya dia bisa membeli 100, kita bisa bilang misalnya ya, misalnya dia membeli 100 permen, ya, 100 atau 100 100 bungkus ya, 100 bungkus garam misalnya, 100 bungkus garam. Tapi ternyata pendapatannya turun ya. Kalau pendapatannya turun di tingkat harga yang sama, berarti dia terpaksa, konsumen itu harus terpaksa hanya bisa membeli ya, hanya bisa membeli 50 bungkus, ya kan? Nah, kalau pendapatannya turun maka akan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Karena apa? Karena jumlah barang yang dimintanya mengalami penurunan. Selain itu, selera barang turun. Nah, kalau misalnya orang ya tidak terlalu suka dengan barang itu, tentunya kurva permintaannya juga akan bergeser ke kiri. Karena apa? Dia akan cenderung mengurangi ya, atau membeli sedikit saja barang tersebut. Oke. Kemudian ketiga, jumlah penduduk mengalami penurunan. Nah, kalau jumlah penduduk mengalami penurunan, tentunya kebutuhan orang-orang terhadap barang pastinya juga akan mengalami penurunan, sehingga kurva permintaan juga akan bergeser ke kiri. Nah, jadi ini ya beberapa faktor yang bisa menyebabkan kenapa sih kurva permintaan itu bisa bergeser ke kanan dan juga bergeser ke kiri. Oke, kita lanjut ke kurva penawaran. Nah, selain kurva permintaan, kurva penawaran juga sama konsepnya ya. Jadi ada juga pergerakan sepanjang kurva penawaran. Nah, itu hanya dipengaruhi oleh naik turunnya harga barang itu sendiri. Jadi, pergerakan sepanjang kurva penawaran itu bisa terjadi kalau yang berubah itu harga barang itu sendiri. Diingat ya. Oke, kita lihat. Nah, masih ingat ya konsep hukum penawaran. Kalau harga barangnya 500, ternyata belum ada yang bisa ditawarkan, jadi masih nol. Nah, kalau misalnya harga barangnya naik ya menjadi 1.500, nah makin banyak nih penawaran yang akan dilakukan produsen menjadi 4 ya. Kalau harga barangnya naik menjadi 3.000, makin banyak jumlah yang bisa ditawarkan, yaitu sebanyak 10. Tapi kalau misalnya harga jualnya menjadi turun, ya harganya menjadi turun menjadi 2.000, maka jumlah yang bisa ditawarkan produsen pun akan turun menjadi 6. Nah, kalau kita lihat di sini, pergerakannya hanya di sepanjang kurva penawaran ini saja. Nah, makanya disebut movement along supply curve. Jadi tidak mengalami pergeseran apapun karena hanya harga barang itu saja yang berubah. Oke. Nah, apa yang bisa menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri dan ke kanan? Nah, kita lihat. Tentunya kalian masih ingat juga dong, ya. Kalau misalnya kurva penawaran itu ya atau faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran kan tidak hanya dari harga barang itu sendiri, tapi ada faktor-faktor lainnya. Nah, kita coba lihat ya. Ini kurva penawaran yang semula ya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Kurva penawaran ini akan bergeser ke kanan kalau ya, coba kalian lihat kalau bisa bergeser ke kanan berarti apa? Berarti jumlah barang yang ditawarkan itu mengalami penambahan. Nah, yang pertama, yaitu kalau misalnya biaya produksinya turun. Nah, coba kalian bayangkan kalau biaya produksi untuk membuat satu barang turun. Ya, misalnya biaya bahan baku nih. Ya, biaya bahan bakunya turun nih. Berarti apa? Berarti dia bisa membuat lebih banyak barang dong. Ya, dengan biaya produksinya turun sehingga apa? Sehingga jumlah barang yang bisa ditawarkan pun mengalami kenaikan. Karena harga bahan bakunya mengalami penurunan. Jadi makin banyak deh yang bisa dibuat. Kemudian tingkat teknologinya makin canggih atau mengalami kenaikan atau peningkatan. Iya dong, kalau misalnya tingkat teknologi makin canggih berarti produsen itu bisa membuat lebih banyak barang.
ya kan, dalam waktu yang singkat juga karena tingkat teknologinya makin canggih sehingga kurva penawaran pun akan bergeser ke kanan. Oke, selain itu jumlah produsen um, oh ini harusnya naik ya. Ini harusnya naik. Jumlah produsen naik. Tolong di itu ya. Jadi ini kalau misalnya jumlah produsen naik, saya perbaiki dulu ini. Jadi bukan karena jumlah produsen turun. Kenapa harus jumlah produsen naik? Nah, bayangkan kalau misalnya ya, makin banyak produsen yang membuat barang, tentu jumlah barang ditawarkan juga mengalami kenaikan. Sehingga apa? Sehingga kurva penawaran juga akan mengalami bukan mengalami ya, tapi akan mengalami pergeseran ke kanan. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Tentunya masih ada banyak lagi nih faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran selain tiga faktor ini ya. Lanjut, kurva penawaran akan bergeser ke kiri kalau apa? Kalau yang pertama biaya produksinya naik ya. Biaya produksinya naik. Bayangkan kalau misalnya biaya produksi untuk membuat satu barang ini mengalami kenaikan, misalnya kalau untuk membuat tepung ternyata harga mentega ya mengalami kenaikan atau harga tepung mengalami kenaikan. Berarti jumlah yang bisa dibuat dari yang normalnya misalnya 6 pastinya akan mengalami penurunan. Jadi hanya bisa membuat 5 saja. Makanya itu yang membuat kurva penawaran bisa bergeser ke kiri. Kalau apa? Kalau biaya produksinya naik. Lanjut. Kalau tingkat teknologinya turun. Nah, kalau misalnya tingkat teknologinya turun, misalnya mesin yang dia punyai, mesin yang dimiliki oleh produsen itu ternyata sudah mengalami ya hampir-hampir uh, sudah mau rusak atau sudah mengalami perlambatan mesinnya, ya kan, karena sudah lama dipakai. Nah, akhirnya bisa menyebabkan apa? Berarti jumlah barang yang bisa diproduksinya atau jumlah barang bisa ditawarkannya pun mengalami penurunan. Sehingga apa? Sehingga kurva penawaran juga bergeser ke kiri. Nah, itu ya. Lanjut, kemudian jumlah produsen turun ini harusnya ya. Saya terbalik nih. Harusnya ini jumlah produsennya turun. Kenapa? Kalau jumlah produsen turun, kurva penawarannya bergeser ke kiri. Karena kalau jumlah produsennya makin mengalami penurunan, berarti makin sedikit dong yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Ya kan? Nah, makanya jumlah penawaran pun akan mengalami penurunan sehingga kurva penawaran juga bergeser ke kiri. Ya, jadi itu ya hal-hal yang bisa menyebabkan kurva penawaran itu bergeser ke kanan dan juga ke kiri. Tentu saja ada faktor lainnya. Nanti kalian bisa coba cari lagi ya. Cari lagi bahan-bahannya di internet dan lainnya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ya, berbicara tentang kurva, pasti kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar atau nama lainnya yaitu equilibrium. Nah, kalau misalnya kalian dengar kata equilibrium, jangan bingung lagi. Equilibrium itu sama aja dengan keseimbangan pasar. Nah, kita lihat ya. Oke. Dari tabel ini. Nah, coba kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu dari kasus tabel ini. Nah, ketika misalnya ya, ini saya ambil sumbernya itu dari ruangguru.com ya. Nah, kalau misalnya harga satu mangkok bakso nih ya, itu 12.000. Ternyata jumlah yang bisa diminta itu ya sebanyak 120. Dan jumlah yang bisa ditawarkan oleh produsennya itu sebanyak 200 nih. Nah, ini artinya apa? Berarti di sini penawarannya berlebihan dibandingkan permintaannya. Coba kalau misalnya harga baksonya mengalami kenaikan lagi nih ya, harga baksonya misalnya 14.000. Ternyata jumlah yang bisa diminta itu bisa sebesar 140 dan jumlah yang bisa ditawarkan 180. Ini masih kelebihan penawaran, ya kan? Nah, coba kalau misalnya harga baksonya 16.000.
ternyata jumlah yang bisa diminta ya oleh masyarakat itu keseluruhannya itu sebanyak 160. Sedangkan jumlah yang bisa ditawarkan oleh para produsen itu sebanyak 160 juga. Nah, ini berarti apa? Di sini terjadi keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu di mana? Itu artinya apa sih? Nah, keseimbangan pasar itu berarti adalah harga ya, kita bisa juga bilang itu adalah harga keseimbangan. Ya, harga keseimbangan di mana jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawaran. Jadi keseimbangan pasar itu bisa terjadi saat apa? Saat jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawaran. Oke, itu akan terjadi keseimbangan pasar. Nah, coba kalau kalian lihat lagi, kalau harga barangnya ya, harga satu mangkok baksonya 18.000. Ternyata jumlah barang yang bisa diminta konsumen makin banyak, tapi yang bisa ditawarkan produsen itu mengalami penurunan. Jadi ini situasi di mana terjadi kelebihan permintaan. Jadi belum ada keseimbangan. Ya, jadi keseimbangan terjadi saat apa? Terjadi pada saat harganya 16.000 dan jumlah barangnya sebesar 160. Kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk kurva, dia akan seperti ini, ya. Nah, coba kalau kalian lihat, oke, kurva permintaan ini kan berarti yang ini, yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang ini. Nah, sedangkan kalau kurva penawaran itu berarti yang ini, dia akan naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nih, oke. Nah, situasi di mana kurva permintaan ini bertemu dengan kurva penawaran, nah titik inilah yang kita sebut dengan equilibrium atau dipakai simbol E di sini. Simbol E besar. Kalau kalian lihat simbol E besar ini artinya apa? Ini artinya equilibrium, yaitu di mana permintaan itu sama dengan penawaran. Itu pada saat apa? Pada saat jumlah ya. Jumlahnya itu sebesar 160, berarti 160 mangkok bakso dan juga harganya itu sebesar 16.000. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva dia akan seperti ini. Masih ingat ya, kalau sumbu X-nya tetap Q, kalau sumbu Y-nya tetap P. Oke, sedangkan equilibriumnya di sini. Oke. Nah, ini ya yang dinamakan titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Oke. Nah, bagaimana sih mencari titik keseimbangan pasar tapi dalam bentuk rumus? Kalau tadi itu kan kita sudah bisa lihat nih, dalam kasus seperti ini, tabel ini kita udah ketahuan kalau misalnya di mana titik keseimbangan pasarnya, yaitu pada saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, ini udah ada gambarannya secara jelas. Tapi kalau misalnya kita mau cari titik keseimbangan pasarnya, bisa dengan cara apa? Dengan ini, ya. Ya, yaitu QD sama dengan QS. Masih ingat ya? QD berarti apa? Berarti jumlah permintaan. QS berarti apa? Jumlah penawaran. Begitu juga dengan PD dengan PS, sama aja ya, harga permintaan dan juga harga penawaran. Kalau sama, berarti itulah titik keseimbangan pasarnya. Nah, coba kita lihat. Kalau dalam bentuk kasus soal ya. Kemarin kalian kan sudah tahu ya cara mencari fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Nah, kalau di sini udah dikasih tahu nih fungsi permintaan dan penawarannya. Sekarang kita mau cari bagaimana titik keseimbangan pasarnya. Gampang. Kita pakai saja persamaan QD sama dengan QS ini. Karena kebetulan dari soal ini yang diketahui QD dengan QS-nya. Tapi kalau misalnya yang diketahui soalnya misalnya PD dengan PS, nah kamu bisa pakai ini, ya. Oke, nah kita lihat. Oke, kita pakai persamaan QD dengan QS, ya. Kemudian kita masukkan saja persamaannya QD itu kan 18 kurang P. Kemudian persamaan QS itu kan 12 tambah 2P. Nah, kemudian kita ubah, kita pindah ruaskan nih, ya. Yang P sama-sama P, yang tidak ada P sama sekali kita tempatkan juga di lain
di line. Nah, jadi di sini yang P saya tempatkan saja ke kanan, sedangkan yang tidak ada P-nya ya, hanya konstanta saja saya tempatkan di kiri. Oke. Nah, kalau min P pindah ke kanan berarti jadi plus dong, ya kan? Nah, plus 1P tambah 2P maka menjadi 3P. Kemudian 18. 18 kemudian 12 ini karena dia harus pindah ke kiri, berarti yang positif ini ya, dia akan menjadi negatif. Makanya 18 kurang 12 menjadi 6 ya. 18 kurang 12 menjadi 6. Terus P-nya berapa? Ya udah, berarti P-nya sama dengan 2. Karena apa? 6 bagi dengan 3 ya. P sama dengan 6 bagi 3, hasilnya 2. Oke. Nah, ini ya, kita udah dapat nih harga keseimbangannya yaitu 2. Nah, kalau titik keseimbangan kita harus cari ya, harus cari Q dengan P-nya. Ya, Q dengan P-nya. Q-nya kita belum dapat, P-nya kita udah dapat nih. Nah, bagaimana mencari Q-nya? Nah, karena kita pakai metode substitusinya ya, metode substitusi. Kalau misalnya P sama dengan 2, berarti kita bisa masukkan nih, ya, pakai salah satu aja, pakai QD misalnya, ya, 18 kurang P. Nah, P-nya kan kita udah dapat, yaitu 2. Jadi, kita masukkan saja angka 2. 18 kurang 2 sama dengan 16. Ini kan baru satu nih QD. Kita mau buktikan apakah benar ini ini jumlah keseimbangannya. Nah, kita buktikan dengan QS-nya juga kalau mau ya. Kalau dibuktikan nih, kita buktikan ya. Kalau QS fungsinya kan 12 tambah 2P. Nah, 12 tambah 2. Kemudian kita masukkan P-nya yang tadi, yang 2 ini. Nah, tambah 2. 12 tambah ini 2 kali 2 berarti kan 4. 12 tambah 4, 16. Nah, terbukti sama nih. Ya, terbukti sama. Yaitu 16. Berarti apa di sini? Berarti kita sudah tahu kalau titik keseimbangan pasarnya adalah 16,2. Kenapa sih 16 dulu? Karena 16 ini kan Q, ya kan? 16 itu Q-nya. Kemudian 2 ini P-nya. Nah, masih ingat gak kalau misalnya Q ini berada di sumbu apa? Di sumbu X, ya kan? Sedangkan P ini di sumbu Y. Nah, biasanya kalau dalam matematika yang disebutkan itu sumbu X dulu kan, baru sumbu Y. Makanya 16 disebutkan dulu, baru 2. Kemudian kalau diminta gambarkan kurvanya bagaimana? Ya sudah, kita buat saja seperti ini gambar kurvanya. Ya, ingat sumbu X-nya itu Q, sumbu Y-nya itu price, ya harganya. Nah, kemudian Q-nya kita udah tahu nih 16. Nah, kita buat 16, kemudian P-nya price-nya sebanyak 2. Ya udah, kita buat titiknya di sini. Nah, maka ya, ini demand-nya, kemudian ini supply-nya, berarti dia akan bertemu di sini. Nah, titik keseimbangannya pasarnya di sini, equilibrium-nya di sini, yaitu di titik di mana 16,2. Jadi kalau minta digambarkan kurvanya, bisa aja digambarkan seperti ini. Oke? Nah, ini baru yang fungsi ini yang ini ya. Nah, kita coba lagi yuk di soal yang kedua. Nah, untuk soal kedua ini nih ya. Fungsi permintaannya ditunjukkan oleh persamaan ini. 200 min 10P. Sedangkan fungsi penawarnya min 40 tambah 5P. Coba kalian cari ya. Sama aja, konsepnya sama aja dengan yang tadi. Kamu bisa pakai dengan cara yang tadi. Nah, sekarang kamu coba sendiri ya, coba dengan mandiri. Kamu coba tuliskan ya, kerjakan di buku latihan atau catatan kalian. Oke, dan juga jangan lupa gambarkan kurvanya secara lengkap ya. Oke. Oke. Nah, sekian dulu untuk video kita hari ini ya, untuk materi kita hari ini. Kalau misalnya kalian sudah bisa mencari ini ya, sudah bisa menyelesaikan soal ini, kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu permintaan dan penawaran part 3. Oke, ingat ya, kalau misalnya kalian sudah paham mengenai ini, lanjut lagi ya ke video selanjutnya. Oke,
Sampai jumpa di video berikutnya ya.